Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini membahas tentang gudang online kredibel, yaitu apa yang dimaksud gudang online atau sering disebut jasa fulfillment service. Oke, karena video kemarin untuk terlalu bertele-tele ya, ini saya bikin yang lebih sederhana biar gampang dipahami buat teman-teman yang baru ngerti tentang gudang online. Oke, apa sih gudang online itu? Jadi gudang online itu fungsinya membantu bisnis usaha teman-teman, terutama untuk yang toko online. Jadi mulai dari penyimpanan barang, packing, sampai pengiriman ke agen pengiriman itu di handle sama pihak gudang online. Jadi sebagai owner, kalian bisa tinggal fokus untuk ngembangin usaha. Untuk bagian operasional itu udah bisa di handle sama gudang. Nah, dari gudang ini fungsinya dari 3 tadi. Untuk penyimpanan barang itu bisa mulai dari penerimaan barang, labeling, retur, sama quality control. Jadi fungsinya seperti gudang pada umumnya, itu mengelola stok produk di toko kalian, dan kemudian disimpan. Nanti kalau ada orderan nanti akan di packing sama gudang. Nah, dari di packing ini ada 2 fungsi. Yang pertama untuk kalian yang stok barang, nanti misal kalian stok dari ke gudang belum dalam kondisi packing, nanti akan dibantu packing sama gudang. Sedangkan buat kalian yang dropship, fungsi gudang ini untuk mengganti label pengiriman. Misal sebelumnya pakai kurir JNT, mau dipindah ke antar aja, nanti labelnya akan diganti. Terus untuk di pengiriman, ya nanti paket kalian akan disiapkan sama gudang. Misal di pick up, nanti juga diserahkan kurir yang ngambil ke lokasinya di gudang, atau bisa untuk pengiriman ke counter. Jadi mau mode pick up atau antar ke counter bisa kalau kita mau pakai gudang online. Nah, terus untuk fungsi gudang sendiri, untuk penggunanya itu bisa macam-macam ya, mulai dari supplier, dropshipper, sampai ke pabrik, industri, produsen itu juga bisa pakai. Nah, untuk supplier sendiri itu fungsinya pertama bisa buat buka cabang. Jadi untuk supplier yang nggak mau terlalu berat ya untuk investasi awal, terutama untuk misal pengen buat cabang harus mengeluarkan modal besar untuk membuat gudang, ya makanya bisa dititipkan pakai jasa gudang online kredibel ini. Jadi ini di gudang kredibel nanti untuk satu gudang bisa dipakai untuk beberapa seller. Selanjutnya untuk penyimpanan stok ya, misal kita sebagai supplier, misal di rumah itu lokasinya terbatas, agak sempit, ya makanya untuk menghemat tempat bisa dititipkan barangnya di gudang. Itu fungsi utama untuk penyimpanan stok jika pakai gudang online. Terus selanjutnya untuk efisiensi SDM. Jadi misal nggak mau ribet soal urusan packing, terus ngirim barang ke agen atau sering disebut sprinter, itu bisa dipasrahkan ke gudang. Sebagai supplier kita cukup menyediakan admin aja untuk menerima orderan aja. Jadi misal untuk proses packing, penyimpanan, dan segala macam itu udah dipasrahkan ke gudang. Terus untuk dropshipper ini ada 3 fungsi. Pertama untuk mengganti resi, terutama untuk zaman sekarang ya, hampir semua marketplace itu udah pakai resi otomatis. Ya makanya untuk beberapa supplier yang kadang beberapa supplier itu nggak support untuk jasa kirim tertentu. Misal untuk supplier cuman bisa menerima jasa kirim JNT aja. Ya makanya kalau kita pengen ikut promo seperti gratis ongkir seperti di Tokopedia, itu harus mengaktifkan antar aja dan si cepat. Ya makanya untuk kurir yang nggak support kurir yang kita inginkan tadi, misal pakai antar aja atau si cepat, kita bisa pakai jasa gudang ini yang fungsinya untuk ganti resi. Nanti untuk proses transaksinya saya jelaskan di berikutnya. Terus hanya untuk retur ya, misal ini retur karena kebanyakan ya untuk beberapa kasus yang gagal COD itu biasanya sering banget retur, dan ada beberapa supplier yang nggak mau nerima paket retur ya, alasannya karena ribet dan dianggap kalau udah order di supplier itu barang udah miliknya dropshipper. Terus ada lagi yang misal ya kita lokasi tinggalnya di Jawa Tengah misal, sedangkan supplier kita di Jakarta dan pembeli juga di Jakarta. Kalau mau retur kan, kalau misal kita harus kirim ke rumah kita kan jauh ya, harus ke Jawa Tengah itu pasti ongkirnya mahal. Makanya lebih enak kalau kita retur disimpan di Jakarta aja. Ya salah satunya pakai gudang online. Jadi barang retur kita titipkan ke gudang dulu. Ya nanti sewaktu-waktu mau dijual kita tinggal ambil aja dari gudang, jadi bisa dijual lagi untuk produknya. Terus untuk kolektif ya, kolektif ini maksudnya kalau kita punya 2 supplier, kadang kalau kita kirim ke luar Jawa itu kalau dikirim satu-satu pasti mahal ya. Ya makanya kita perlu kumpulkan dulu barangnya. Ya jadi kita kirim dari supplier, misal 2 supplier A dan supplier B kita jadikan satu di gudang.
ya nanti terus kita kirim lagi ke customer udah dalam satu paket, jadi tinggal satu kali pengiriman aja. Tapi pastikan untuk yang sistem kolektif ini profit kalian nyukupi ya, karena kita harus nanggung ongkir 2 kali untuk kirim ke gudang. Yang untuk kolektif ini saya sarankan untuk sebagian produknya di gudang ya, satu di gudang, satu dari supplier, jadi nggak terlalu berat di ongkos kirim. Terus misal untuk pabrik dan produsen, jadi ini sama, untuk misal ada kendala ya, pabrik kan biasanya fokus ke produksi. Nah misal belum punya gudang pun mereka bisa tinggal kerjasama dengan gudang kredibel. Jadi untuk stok yang udah jadi tinggal diantarkan ke gudang, nanti untuk proses distribusinya jadi lebih gampang, tinggal dipasarkan ke gudang. Terus sebagai tadi ya agen distribusi, ya misal dibuat sistem keagenan, ini hampir sama dengan fungsi supplier. Jadi misal pengen buka cabang di tempat lain atau memudahkan sistem distribusi, ya nanti untuk para agennya tinggal ngambil ke gudang, nggak perlu sampai datang ke pabrik. Ya misal agennya kebanyakan dari Surabaya, sedangkan pabrik di Jakarta, ya udah barangnya tinggal dikirim aja ke Surabaya semua. Nanti untuk para agen atau resellernya bisa tinggal ambil di gudang. Oke, itu tadi untuk fungsi beberapa gudang. Terus untuk biaya, nah di kredibel ini sangat support ke UKM ya, jadi untuk biaya ini sangat minim karena nggak ada biaya bulanan. Kita biaya itu dikenakan saat terjadi transaksi aja. Jadi biayanya itu terdiri dari biaya admin sama biaya packing, dan ada biaya opsional itu untuk quality control. Misal produk kalian butuh penanganan khusus, butuh dicek dulu ya, maka kalian butuh untuk quality control, tapi ini opsional, nggak harus pakai juga bisa. Nah untuk biaya admin di kredibel itu sebesar 3,5% dari nilai harga jual. Jadi misal harga barangnya 100.000, itu nanti dikenakan 3.500 dan maksimal 10.000 untuk 10 SKU pertama. Nanti kalau lebih dari 10 berlaku kelipatannya. Terus untuk biaya packing rata-rata hampir sama kalau kita packing sendiri ya. Untuk laban tuh cuma harga 190, untuk kardus senilai mulai dari 2.000, untuk bubble ya sekitar 400-an. Itu nanti tergantung sesuai kebutuhan atau produk kalian yang mau dikirim. Nah untuk alur prosesnya seperti ini. Nah misal kita sebagai supplier, nah kita tinggal kirim aja barangnya ke gudang. Ya nanti kalau ada orderan baru kita kontak gudang untuk ngirim barangnya ke customer. Seperti ini. Jadi sebenarnya simple. Jadi untuk soal operasional mulai dari nyimpen sampai ngirim nanti udah di handle sama gudang. Terus untuk transaksinya di kredibel itu ada dua, yaitu di sistem dispatch order sama dropship seperti ini ya. Jadi bedanya untuk kedua ini hanya di stok produk. Jadi misal untuk dispatch order itu untuk memproses transaksi yang udah ada di gudang, sedangkan dropship itu untuk transaksi barang yang belum ada di gudang. Jadi kalau dijelaskan seperti ini ya, misal kita sebagai supplier ya, kalau mau transaksi di gudang kita tinggal buat transaksi inbound atau ngirim barang dulu ke gudang pakai transaksi inbound. Nanti setelah buat transaksi inbound, barang udah sampai ke gudang dikonfirmasi. Kalau mau proses pesanan atau mau ngirim ke customer, kita buat transaksi dispatch order. Selanjutnya nanti gudang akan memproses pesanan mulai dari packing, terus nanti dikirim ke agen, langsung kirim ke customer. Terus misal kita sebagai dropship, nah ini fungsinya kalau dropship biasanya untuk order yang campur. Jadi ada barang yang langsung dikirim, ada yang barang yang disimpan. Jadi prosesnya sama, dari ngirim barang pakai proses inbound dulu, terus kita tinggal order ke supplier untuk kirim barang ke gudang, dan kita cantumkan untuk, jadi setiap kita buat transaksi itu nanti akan ada kode khusus, kode inbound namanya. Itu fungsinya untuk membedakan paket kita dengan seller yang lain. Jadi karena gudang penggunanya banyak, nggak cuma satu seller, untuk membedakannya itu kita tinggal cantumkan untuk kode inbound. Jadi bisa untuk mengidentifikasi kalau paket itu dikirim dari toko kita atau dari supplier kita. Ya nanti setelah diterima dan disimpan di gudang, misalnya tadi kirimnya ada 2 produk, itu bisa disimpan, misal 2 produk ya, satunya disimpan, terus satu lagi misal mau dikirim itu kita transaksi pakai dispatch order. Terus nanti barang diproses sama gudang terus dikirim ke customer. Nah terus ada lagi untuk transaksi dropship. Untuk transaksi dropship ini fungsinya untuk memproses pesanan barang yang belum ada di gudang. Jadi nanti barang dari kita langsung kirim ke gudang. Nah nanti sampai gudang itu tanpa perlu proses penyimpanan. Jadi nanti setelah sampai ke gudang langsung di packing, langsung dikirim lagi ke agen kurir. Nah contohnya seperti ini.
Kita buat transaksi dulu untuk dropship transit namanya kalau di Credible. Terus selanjutnya kita tinggal order ke supplier, kita cantumkan untuk kode dropship tadi. Terus kalau barangnya udah sampai ke gudang, nanti pihak gudang akan merepacking dan merelabeling. Istilahnya labelnya diganti sama gudang. Jadi barang sampai, misal packingnya masih bisa dipakai, ya udah tinggal diganti labelnya. Ya misal perlu dipack agak rusak, bisa diganti untuk packingnya. Terus nanti langsung dikirimkan ke agen, langsung ke customer. Oke, seperti itu untuk membedakannya. Nah, nanti untuk contoh-contoh transaksi ini bisa kalian lihat di playlist saya, bisa cek di channel saya biar lebih detail. Oke, terus selanjutnya untuk beberapa alasan. Kalau kita lihat tadi istilahnya seperti ribet ya dan nambah biaya. Tapi sebenarnya itu sangat membantu buat para seller, terutama untuk seller yang punya kendala waktu. Jadi seperti karyawan. Jadi punya sambilan toko online. Misal dia untuk kerjanya full ya, mulai dari pagi sampai malam, nggak bisa ada kesempatan buat packing atau ngirim barang. Nah, itu bisa menggunakan jasa gudang ini. Jadi nanti dia tinggal storekan barangnya aja ke gudang. Nanti kalau ada yang order tinggal kontak ke gudang. Bisa diakses pakai handphone atau desktop. Jadi untuk mahasiswa, ibu rumah tangga yang punya kesibukan, sangat terbantu kalau pakai jasa gudang ini. Terus ada lagi yang masalah lokasi. Nah, ini termasuk saya sendiri. Jadi karena saya tinggal di Jawa Tengah, terutama di kota Kebumen, jadi di sini tuh kurirnya sangat terbatas, nggak selengkap di Jakarta. Jadi kalau pakai gudang, saya bisa mengaktifkan semua kurir. Jadi nanti di gudang itu masing-masing ada support ya, beberapa kurir yang bisa dipakai. Dan sebagian besar itu kurirnya udah lengkap banget. Mulai dari yang kurir reguler sampai yang instan seperti pakai Gojek atau Grab. Nah, jadi dengan saya punya gudang di Jakarta sana, saya bisa ngaktifin untuk kurir, hampir semua kurir bisa diaktifkan termasuk Gojek dan Grab. Terus yang kedua masalah lokasi. Nah, karena lokasi di sini ya, apa-apa dari Jawa Tengah itu pasti mahal kalau kebetulan ada customer dari Jakarta. Ya memang sih ada seller daerah yang bisa bersaing sama seller Jabodetabek, tapi saya merasakan sendiri kalau toko saya set di Jawa Tengah itu pasti banyak komplain masalah ongkos kirim. Jadi ongkos kirimnya pasti mahal kalau dari sini, apalagi pembeli dari Jakarta. Ya makanya biar bisa bersaing ya sama seller-seller di Jakarta sana, ya saya buat tokonya saya pindahkan ke Jakarta dan untuk stoknya juga saya alihkan ke Jakarta semua. Dan terbukti untuk setelah pindah alamat itu transaksinya bisa naik, dan untuk harga juga bisa ditekan karena saya bisa untuk ongkos kirim bisa lebih murah. Terus selanjutnya untuk dropshipper yang terkendala sama resi otomatis. Jadi udah saya jelaskan tadi ya, untuk di marketplace sudah hampir semua resi otomatis. Jadi kalau kita pakai gudang online itu bisa ngambil dari supplier mana aja. Walaupun dia nggak nerima dropshipper atau nggak mau nerima cashless, kita tetap bisa kalau pakai gudang online. Tinggal barangnya kita kirimkan ke gudang dulu, nanti baru dikirim pakai kurir sesuai permintaannya dari kita. Terus yang terakhir ini karena kendala ruang penyimpanan. Jadi misalnya yang rumahnya kecil tipe 34 atau yang di bawahnya. Jadi kalau jualan online tuh kadang rumah sudah seperti gudang ya, nggak ada tempat buat nyimpen. Ya makanya lebih enak kita barangnya titipkan ke gudang. Jadi rumah bersih, walaupun punya stok banyak kita nggak ada kendala tempat, karena di gudang itu juga luas ya. Gudang itu juga gede, jadi bisa nampung banyak barang. Oke, selanjutnya mengenai manfaat gudang. Nah memang sih pakai gudang itu ada biaya tambahan untuk jasanya, tapi kita bisa menekan untuk biaya-biaya lain, dan kita bisa menghemat sumber daya lain. Misal pertama hemat waktu, jadi kita nggak perlu buang waktu untuk ngurusi packing, padahal packing itu kan paling lama ya, satu produk aja bisa kadang sampai 2-5 menit untuk packing ya. Misal baru transaksi di bawah 10 sih belum begitu kerasa ya, tapi untuk transaksi yang udah di atas 100 itu pasti ngabisin waktu dan butuh karyawan khusus. Misal kalian ngerjain sendiri pun pasti nggak sanggup ya. Jadi kalian butuh karyawan yang khusus packing, itu juga nambah biaya. Terus nggak perlu nunggu kurir sama nganter ke agen. Nah ini juga buang waktu, terutama untuk kurir yang pickup, karena kita kadang nggak tahu ya untuk mereka kurirnya datangnya kapan, itu kadang harus nunggu-nunggu. Ya misal kalian yang tinggal di rumah itu nanti misal mau keluar jadi ragu-ragu kalau takut kurirnya datang.
Ya makanya untuk ngilangin masalah itu bisa pakai gudang. Jadi mau gudang mau ngambil kapan aja nggak masalah, kita udah pasrahkan ke gudang. Jadi kurir mau ngambil jam berapa aja bebas, soalnya sudah kita pasrahkan ke gudang. Ya selama gudang masih di jam operasional ya. Terus tadi untuk hemat tempat penyimpanan, jadi rumah udah nggak seperti gudang lagi. Terus mengurangi biaya investasi gudang. Ya misal untuk tadi ya yang supplier pengen buka cabang, itu bisa nekan untuk biaya investasi, nggak perlu beli tanah atau bangun gudang gitu. Terus selanjutnya hemat biaya karyawan, terutama untuk biaya untuk karyawan yang bagian packing sama sprinter yang ngantar ke agen. Terus selanjutnya hemat ongkos kirim. Jadi misal tadi ya, kalau saya jualan di Jawa Tengah itu pasti pembeli akan terkendala sama ongkos kirim kalau sama-sama dari Jakarta. Sedangkan kalau toko saya di Jakarta, pembeli akan lebih hemat ya untuk soal ongkir, karena sama-sama Jakarta. Dan kadang saya juga bisa ngasih gratis ongkir karena sama Jakarta kan murah, sekitar 9.000. Terus yang terakhir bisa support banyak kurir ya, ini yang paling pokok sebenarnya ya, karena setiap marketplace sekarang untuk mengikuti promo gratis ongkir mereka udah kerjasama dengan masing-masing kurir ya. Contohnya untuk di Tokopedia harus pakai Si Cepat sama Antaraja, kalau di Shopee harus pakai JNT ya minimal biar bisa ikut promo gratis ongkir. Oke, terus terakhir buat yang nanya, untuk gudang online kredibel itu udah ada di mana aja? Untuk lokasi itu udah merata ya di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali. Yang belum itu daerah timur ya, seperti daerah Irian Jaya sama Nusa Tenggara itu belum ada. Untuk daerah timur udah hampir merata, sampai di Sumatera ujung itu sampai Aceh juga udah ada. Dan di sini gudang itu sistemnya kemitraan ya, jadi kredibel itu nggak beli gudang atau investasi ke gudang, tapi bekerja sama dengan pemilik gedung atau lahan yang kosong yang sekiranya bisa dijadikan gudang. Jadi sistemnya hampir sama seperti franchise. Jadi kalau kalian punya gedung nganggur yang bisa dijadikan gudang, kalian bisa daftarkan sebagai mitra gudang kredibel. Oke, itu tadi untuk gambaran mengenai gudang online kredibel. Ya nanti kalau buat kalian yang masih belum paham, bisa cek di playlist saya di tentang kredibel, itu udah saya bahas lengkap, atau bisa kalian tanyakan langsung di komen. Untuk yang mau saldo 60.000 gratis dan bisa konsultasi langsung seputar penggunaan gudang, kalian bisa daftar dan masukkan kode referral Yandri. Ya nanti untuk cara daftarnya kalian tinggal buka aja di browser, alamatnya ini kredibel.com/seller, atau nanti kalau ribet mengetiknya saya tulis linknya di deskripsi. Untuk daftar kalian juga bisa pakai aplikasi di mobile, tinggal download aja di Play Store. Terus untuk masukkan kode referralnya, kalian tinggal setelah daftar, kalian tinggal klik di link referral ini di bawah escrow. Nanti masukkan kode Yandri, kemudian klik simpan. Nanti otomatis saldo escrow kalian akan nambah 60.000. Ya, nanti untuk konfirmasi bisa ke nomor yang saya cantumkan di deskripsi atau ke nomor ini. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.